pagi anak-anak Bapak dimanapun kalian berada pada kesempatan hari ini. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita berkaitan dengan geopolitik, geostrategis, di mana kelanjutan dari mata kuliah ini adalah kita harus belajar tentang pengertian dan bagaimana itu Astagatra. Nah anak-anak sekalian, kita akan saksikan video pembelajaran kita hari ini. Silakan cermati, hayati, dan pahami. Bila ada pertanyaan nantinya setelah selesai perkuliahan ini, Bapak berharap kalian bisa mengontak Bapak melalui WA group yang sudah kita lakukan atau melalui classroom yang sudah dipersiapkan. Oke, baiklah anak-anak kami sekalian, Bapak akan jelaskan berkaitan dengan Astagatra berikut ini. Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang heterogen. Di dalamnya terdiri dari berbagai ras, suku, bangsa, bahasa, warna kulit, agama, dan adat istiadat yang berbeda. Dari berbagai perbedaan tersebut, sehingga rawan dengan adanya konflik antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Oleh karena itu, perlu ada suatu strategi guna menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Dalam perkembangannya, strategi tersebut tidak hanya untuk menanggulangi masalah konflik antara daerah di Indonesia, tetapi juga untuk menghadapi segala gangguan yang datang dari luar Indonesia yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suatu negara akan bisa utuh jika masyarakat menjaga perdamaian dan persatuan, terutama di negara kita ini, yang di dalamnya terdiri dari berbagai ras, suku bangsa, bahasa, warna kulit, agama, dan adat istiadat yang berbeda. Dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dipengaruhi oleh ketahanan nasional yang dimiliki negara tersebut. Adapun unsur atau Gatra 8 dalam ketahanan nasional adalah penduduk, sumber daya alam, wilayah, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dasar pemikiran Astagatra. Ada 3 yang mendasari kenapa kita harus menganut sistem Astagatra dalam tatanan ketahanan dan keamanan di negara kita. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua, telah menjadi kesepakatan bersama untuk terus berusaha menciptakan suatu kondisi dengan seluruh aspek kehidupan nasional yang sesuai dengan perkembangan lingkungan yang bersifat dinamis. Dan yang ketiga, manusia dalam memanfaatkan isi dan potensi sumber kekayaan alam bergantung pada kondisi geografi atau merupakan unsur alamiah yang tidak dapat dipisahkan. Konsep Astagatra dalam ketahanan nasional Indonesia. Setiap negara memerlukan aspek kehidupan nasional, termaksud Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara lain. Akan tetapi, aspek kehidupan nasional ini berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, aspek ketahanan nasional ini disebut dengan Astagatra atau 8 aspek. Astagatra merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam menentukan strategis kebijakan. Konsep ketahanan nasional tidak memandang aspek-aspek atau Astagatra secara terpisah, melainkan meninjau secara kolektif atau bergabung, di mana aspek yang satu senantiasa berhubungan erat dengan yang lainnya, sedangkan keseluruhannya merupakan suatu konfigurasi yang menimbulkan daya tahan nasional. Berikut skema aspek ketahanan nasional Indonesia yang meliputi Astagatra. Astagatra dibagi menjadi 2 unsur, yakni aspek alamiah atau disebut dengan Trigatra dan aspek sosial yang disebut dengan Pancagatra. Aspek alamiah tersebut dibagi menjadi 3 elemen, yakni geografis, demografis, sumber daya alam. Sementara aspek sosial atau Pancagatra dibagi menjadi 5 sub, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan.
Jika dilihat dari skema di atas, Astagatra dibedakan atas dua aspek, yaitu aspek Trigatra yang meliputi 3 aspek alamiah dan aspek Pancagatra yang meliputi 5 aspek sosial atau kemasyarakatan. Berikut penjelasannya. Aspek Trigatra. Yang pertama adalah geografi. Posisi Indonesia yang berada pada posisi silang dunia sehingga menjadi sebuah wilayah yang sangat strategis. Ini merupakan kekuatan bangsa Indonesia. Akan tetapi, di balik kekuatan itu, posisi Indonesia yang strategis mengandung ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, atau dikenal dengan ATHG. Salah satunya adalah rawan terhadap penjajahan dari bangsa asing yang ingin menguasai wilayah Indonesia atau kolonialisme. Yang kedua, demografi. Jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak atau bisa dikatakan ranking keempat dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Merupakan kekuatan bagi Indonesia karena Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja yang besar pula dan siap pakai. Akan tetapi, di balik kekuatan ini juga terselip ancaman, yaitu dapat berakibat pada jumlah pengangguran yang banyak sehingga menyebabkan terjadinya kerawanan sosial atau jumlah tingkat kriminal bisa semakin meningkat. Yang ketiga, sumber kekayaan alam. Sumber daya alam Indonesia yang kaya merupakan kekuatan bagi kita. Akan tetapi, di samping kekuatan ini terselip juga ancaman, di mana sumber daya manusia masih terbilang minim sehingga sumber daya alam yang ada tidak mampu dikelola secara optimal, adil, selaras, serasi, dan seimbang. Akibatnya, sumber daya alam Indonesia banyak dikelola oleh perusahaan asing seperti perusahaan PT Freeport yang saat ini sebagian asetnya sudah bisa dikuasai kembali oleh Indonesia. Aspek Pancagatra. Yang pertama kita berbicara tentang ideologi. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Ancaman yang dihadapi oleh ideologi bangsa Indonesia adalah ideologi liberalisme di selatan atau Australia dan Selandia Baru, dan ideologi komunisme di utara, yakni RRC, Vietnam, dan Korea Utara. Sebagai contoh, akibat tidak membendung ideologi komunis yang datang ke Indonesia, Indonesia pernah mengalami pemberontakan yang dilakukan oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia yang populer disebut dengan Gerakan 30 September. Yang kedua, politik. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Politik demokrasi Pancasila yang dianut oleh Indonesia berhadapan dengan politik demokrasi liberal di selatan dan politik demokrasi atau rakyat, diktatur proletar di utara. Yang ketiga, ekonomi. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Ancaman ekonomi Indonesia adalah ekonomi kapitalis di selatan dan ekonomi sosial di utara. Keempat, sosial budaya. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang, serta kemampuan menangkal
penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Ancaman yang dialami oleh Indonesia adalah kehidupan sosial budaya Indonesia berhadapan dengan kehidupan sosial budaya yang bersifat individualisme di selatan dan kehidupan sosial budaya yang bersifat sosialisme di utara. 5. Hankam atau antara kekuatan maritim di selatan dan kekuatan kontinental di utara. Ketahanan pertahanan dan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamanatkan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Indonesia lebih memprioritaskan pertahanan dan keamanan dalam bidang maritim dan kontinental, mengingat kondisi wilayah Indonesia yang berupa kepulauan. Ancaman yang dihadapi oleh Indonesia adalah kekuatan Hankam, tidak berhadapan dengan Hankam yang memfokuskan pada kekuatan kontinental di utara dan Hankam yang lebih memfokuskan pada kekuatan maritim di selatan. Aspek Astagatra merupakan kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan agar terhindar dari berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang selalu menyertainya. Indonesia dan perdamaian dunia. Jika kita kembali merujuk pada teori ekspansionisme dari Karl Hausberg, di mana setiap negara yang ingin tetap survive harus melakukan perluasan wilayah, yang kemudian diartikan dengan menjajah negara lain, maka perang tidak akan bisa terelakkan. Perang merupakan sebuah aksi fisik dan non-fisik, di mana kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia, atau bisa juga dikatakan negara, untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Perang sendiri merupakan turunan sifat dasar manusia yang tetap sampai sekarang memelihara dominasi dan persaingan sebagai sarana memperkuat eksistensi diri dengan cara menundukkan kehendak pihak yang dimusuhi. Satu hal yang pasti adalah perang dapat mengakibatkan kesedihan dan kemiskinan yang berkepanjangan. Sebagai contoh, Perang Dunia yang mengakibatkan hilangnya nyawa puluhan ribu orang di Jepang, dan tentu saja hal ini mengakibatkan kesedihan mendalam dalam diri masyarakat Jepang. Kesedihan akibat perang membuat setiap manusia di dunia sangat mendambakan perdamaian. Hal ini pula yang melatar belakangi diprakarsanya pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dikenal dengan PBB, yang salah satu tujuannya adalah untuk memelihara perdamaian dunia. Keikutsertaan negara-negara di dunia dalam mencapai tujuan itu sangat diharapkan untuk mencegah terjadinya perang antara negara atau untuk mencegah penderitaan mendalam bagi warga negara yang sudah terlanjur terlibat dalam perang. Sebagai sebuah negara yang memiliki cita-cita dan tujuan mulia, seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka sudah pasti Indonesia turut ambil bagian dalam upaya perdamaian dan ketertiban dunia. Peran aktif Indonesia di dunia internasional dalam upaya ikut serta memelihara perdamaian dunia dilaksanakan berdasarkan pada kebijakan politik, bantuan kemanusiaan, maupun peranan baik dalam bentuk berbagai pengamat militer, staf militer, atau pengiriman pasukan TNI yang disebut dengan kontingen Garuda atau Kogam, untuk pemeliharaan perdamaian sebagai duta bangsa di bawah bendera PBB. Peran TNI dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia sudah dimulai sejak tanggal 8 Januari 1957 saat pengiriman kontingen Garuda pertama ke Sinai, Mesir dalam misi United National Emergency Force atau UNIF. Keberhasilan kontingen Garuda dalam melaksanakan tugas misi pemeliharaan perdamaian di Mesir menimbulkan kepercayaan dunia internasional, khususnya PBB, terhadap Indonesia, sehingga kontribusi Indonesia untuk berpartisipasi
dalam mengirim kontingennya selalu diharapkan dalam misi perdamaian PBB selanjutnya. Berikut Bapak akan tunjukkan juga bagaimana peran serta bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Pencetus Konferensi Asia Afrika 1955. Indonesia merupakan salah satu negara pelopor tercetusnya Konferensi Asia Afrika 1955. Konferensi tersebut bertujuan untuk menghimpun persatuan dari negara-negara Asia Afrika yang baru saja memperoleh kemerdekaan, mempromosikan dan meningkatkan kerjasama antara negara, serta menentang segala bentuk penjajahan. Konferensi ini dipelopori oleh 5 pemimpin negara yang salah satunya adalah Indonesia, yang diwakili oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Keempat negara lain ialah Indoa, Pakistan, Burma, dan Sri Lanka. Indonesia kemudian menjadi tuan rumah dari Konferensi Asia Afrika, tepatnya di Bandung. Konferensi yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 25 April 1955 ini menghasilkan prinsip utama gerakan non-blok yang disebut Dasa Sila Bandung. Peran serta Indonesia dalam perdamaian dunia berikutnya adalah pelopor dari gerakan non-blok. Gerakan non-blok merupakan sebuah perhimpunan dari negara-negara tidak beraliansi dengan negara-negara dengan kekuatan besar manapun. Gerakan non-blok muncul akibat terjadinya perang dingin antara blok timur dan blok barat. Kondisi perang dingin menyebabkan negara-negara yang baru merdeka di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin menjadi target perebutan pertarungan pengaruh. Hal ini mengakibatkan banyak konflik terjadi seperti Perang Korea dan Perang Vietnam. Hal ini memotivasi para pemimpin dari Asia dan Afrika untuk membuat gerakan supaya tidak terpengaruh persaingan tersebut. Gerakan non-blok dibentuk oleh negara-negara yang khawatir akan menjadi korban perang dingin. Presiden Soekarno bersama pemimpin-pemimpin negara lain akhirnya mendeklarasikan keinginannya untuk tidak terlibat pada konfrontasi tersebut. Berpartisipasinya Indonesia dalam gerakan non-blok menunjukkan upaya Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia secara tidak langsung. Hingga kini, organisasi ini beranggotakan 120 negara. Pelopor ASEAN, Indonesia sempat berkonfrontasi dengan Malaysia, tetapi akhirnya kedua negara tersebut berdamai. Kedua negara bersama dengan negara Asia Tenggara lain, yakni Singapura, Filipina, dan Thailand, merasa perlu untuk menciptakan perdamaian antara negara di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut dibuktikan dengan terbentuknya ASEAN pada akhir tahun 1967. ASEAN dibentuk untuk mempererat hubungan sosial politik, ekonomi, dan keamanan di Asia Tenggara. Jumlah anggota negara ASEAN sebanyak 10 negara ditambah 5 negara perluasan. Kerjasama antara negara di ASEAN merupakan langkah Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan Asia Tenggara, misalnya dalam penyelesaian masalah Indochina. Indonesia berinisiatif mengadakan konferensi di Jakarta yang dihadiri Laos, Malaysia, Vietnam Selatan, Filipina, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Singapura, Australia, dan Selandia Baru. Meski hasil dari pertemuan tersebut belum nampak, tetapi tercipta saran-saran dalam rangka penyelesaian konflik. Berperan aktif dalam PBB. Indonesia menjadi anggota resmi PBB pada tanggal 28 September 1950. Indonesia sempat keluar dari PBB karena perselisihan yang terjadi antara Malaysia dan Indonesia. Pada saat itu, mengangkat Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Menurut Indonesia, Malaysia adalah negara boneka Inggris. Namun, Indonesia kembali masuk menjadi anggota PBB pada era Orde Baru tanggal 28 September 1966. Indonesia memiliki berbagai macam peran di PBB. Salah satunya adalah menjadi anggota tidak tetap Dewan Komando PBB sebanyak 3 kali. Periode pertama tahun 1973 sampai 1974. Periode kedua yakni pada tahun 1995 sampai dengan 1996 dan periode ketiga pada tahun 2007 sampai dengan 2008.
Terpilihnya dan bergabungnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB menunjukkan bahwa Indonesia berkontribusi nyata dalam menjaga perdamaian dunia. Nah, beginilah pembelajaran kita hari ini mengenai Asta Gatra dan juga peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Baiklah anak-anak Bapak sekalian dimanapun Anda berada, silahkan cermati pelajaran ini, pahami pelajaran ini, dan kalau memungkinkan carilah referensi dari buku, Google, dan lain sebagainya untuk menambah wawasan kalian berkaitan dengan Asta Gatra ini. Ingat, Asta Gatra di saat kalian memahami fungsi, maksud dan artinya, dan juga peran serta Indonesia dalam perdamaian dunia, disitulah kalian mengambil peran sebagai tenaga kesehatan ke depan. Demikian pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.